Bagaimana kegiatan mengajar yang dilaksanakan menurut proporsi materi yang akan dipelajari oleh para siswa? Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa yang saya banggakan, untuk pemberian materi selama kita menghadapi pandemi COVID ini, sekolah akan memproporsikan untuk materi pelajaran 50% materi pelajaran diambil dari kurikulum umum atau kurikulum 2013 mohon maaf, atau K13, dan ini dipilih materi-materi yang esensial atau materi-materi yang inti. Sedangkan 50% lagi sekolah akan membuat kurikulum khusus atau kurikulum internal SMA Presiden Boarding School yang materinya tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Apa yang kami lakukan ini sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Kementerian bahwa untuk pembelajaran berangkat dari pengalaman kita melaksanakan pembelajaran daring ini beberapa waktu yang lalu, ternyata muncul rasa bosan dan kejenuhan yang sangat luar biasa, baik itu dirasakan oleh para siswa maupun oleh Bapak Ibu orang tua yang menunggui siswa-siswa belajar. Mudah-mudahan dengan proporsi yang seperti ini akan bisa mengurangi rasa jenuh dari para siswa dan rasa bosan dari para siswa saat belajar. Bahkan kami berharap akan memunculkan satu pembelajaran yang sifatnya fun, menyenangkan, happy, membahagiakan, dan tentu saja akan memunculkan tantangan-tantangan baru selama mereka mengikuti pembelajaran kurikulum khusus atau internal. Bapak Ibu orang tua kelas 11 dan kelas 12 yang saya hormati, para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Adapun prinsip kurikulum khusus yang akan dibuat oleh sekolah berisikan materi-materi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Materi ini tentu saja akan berbeda jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang membuat kurikulum yang sama. Prinsip pertama tentang pelaksanaan kurikulum internal itu adalah kurikulum ini harus berbasis life skill, jadi keterampilan hidup yang bisa saja pada satu saat nanti para siswa akan membutuhkan salah satu dari sekian keterampilan atau materi kurikulum internal yang diajarkan di SMA di sini. Yang kedua, prinsip yang kami usung adalah kurikulum ini harus bersifat tangible product, artinya menghasilkan sebuah karya sekecil apapun, dan diharapkan karya ini bisa membahagiakan, bisa membuat anak-anak kita menjadi bangga dengan hasil yang diperoleh selama pembelajaran memanfaatkan kurikulum khusus atau kurikulum internal sekolah kita. Yang ketiga, metode yang kami gunakan adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, efisien, menyenangkan, dan inovatif. Sebenarnya perlu ditambah lagi produktif. Jadi Pak produktif, ada hasilnya. Nah, ini tentu memerlukan tidak saja siswa yang siap untuk melaksanakan metode ini, tetapi Bapak Ibu guru juga harus lebih siap. Sehingga dalam minggu-minggu belakangan ini, Bapak Ibu guru termasuk staf yang ada di SMA Presiden, kami melakukan kegiatan in-house training secara berjenjang dan berkelanjutan dengan harapan Bapak Ibu guru
bisa untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya, khususnya menghadapi berbagai perubahan yang harus dilakukan saat Bapak Ibu guru ini menyampaikan materi ajarnya kepada para siswa. Lalu prinsip berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah adanya kolaborasi dari beberapa mata pelajaran. Jadi kalau ada satu mata kegiatan, maka mata kegiatan ini bisa didukung oleh beberapa mata pelajaran, baik secara bersamaan maupun secara tidak bersamaan. Misalnya saja dalam satu mata kegiatan ada materi yang berkait dengan ekonomi. Materi tersebut juga bisa dilihat dari mata pelajaran matematika. Di sana juga memerlukan materi bahasanya, atau bisa ditambahkan juga unsur seninya karena berkaitan dengan bentuk, atau unsur biologinya karena ada hubungan dengan masalah tanaman, tumbuhan, atau kehidupan yang lain. Jadi diharapkan dengan adanya kolaborasi mata pelajaran ini, beban siswa tidak seberat seperti pada saat mengikuti kurikulum nasional atau K13 yang masing-masing mata pelajaran bergerak dengan sendiri-sendiri dan dengan materi yang tentu saja berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah kami berharap dalam pelaksanaan kurikulum khusus atau kurikulum internal SMA Presiden ini, Bapak Ibu guru bisa menyamakan persepsinya sehingga semua akan bergerak ke salah satu titik yang sama dengan mungkin pola materi pembelajaran yang berbeda, tetapi akan menghasilkan sesuatu yang membanggakan anak-anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang terakhir prinsip dari kurikulum khusus atau internal ini adalah bagaimana bisa diterapkan atau dilakukan oleh para siswa baik secara mandiri individu maupun secara kelompok. Secara mandiri karena kami merasakan untuk kegiatan yang bisa dilakukan secara kelompok sangat tergantung dari posisi tempat tinggal masing-masing para siswa. Kami tahu bahwa tidak semua anak-anak kita berada pada wilayah yang sama. Bisa saja di satu kota ada siswa di sana 3-4 orang, tetapi bisa jadi di kota itu hanya siswa tersebut saja sendirian. Oleh karena itulah maka untuk pembelajaran ini kami mencoba nanti meminta Bapak Ibu guru untuk melaksanakannya baik secara mandiri maupun kelompok. Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kami mencoba untuk memberikan beberapa contoh ragam aktualisasi kurikulum khusus internal ini. Di sana ada mata kegiatan elektronik atau elektronika, pembuatan running text misalnya, atau lampu LED, atau pembuatan solar cell yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh para siswa sendiri. Lalu yang berikutnya ada kegiatan fotografi, video shooting, film pendek atau film animasi yang saat ini sedang digandrungi oleh anak-anak remaja. Atau ada juga kegiatan yang berkaitan dengan hidroponik atau aquaponik. Ada juga kegiatan yang terkait seni dan budaya, baik seni musik, seni lukis, mural, atau seni lukis lainnya. Ada juga kegiatan kuliner, karena anak-anak kita pernah melakukan kegiatan
kemajuan makanan tradisional, makanan nasional maupun makanan internasional, termasuk untuk tetap mempertahankan kearifan lokal. Mereka melakukan kegiatan membatik misalnya, atau membuat sablon, dan tentu saja semua ini kita harapkan akan menghasilkan sebuah karya yang memberikan manfaat bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Dalam arti bukan berarti kita mengharapkan anaknya menjadi pelaku langsung, tetapi setidak-tidaknya bisa memahami bagaimana cara-cara survival pada saat-saat tertentu jika diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu, termasuk dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perlu disampaikan juga bagaimana sekolah nanti menerapkan kegiatan belajar mengajar di masa new normal, atau di Jawa Barat disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Mungkin di tempat-tempat lain namanya bisa berbeda, tetapi intinya sama. Kita akan menghadapi sesuatu kehidupan baru dengan tatanan baru pada saat COVID-19 ini masih belum dinyatakan tuntas 100%. Bapak Ibu orang tua dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, SMA Presiden sebagai SMA yang berasrama tentu akan melakukan berbagai persiapan dan pelaksanaan KBM di era new normal ini dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, kami dari pihak sekolah akan melakukan minimal rapid test, atau kalau bisa kami lakukan swab mandiri yang dilakukan oleh para siswa dan termasuk juga staf dan guru sebelum memasuki lingkungan kampus. Jadi Bapak Ibu orang tua diharapkan pada saat mau membawa putra-putrinya kembali ke kampus sudah melakukan rapid test masing-masing, atau lebih diharapkan untuk melakukan tes swab secara mandiri. Yang kedua, Bapak Ibu dan Bapak Ibu orang tua siswa dan para siswa yang Bapak cintai, setiap saat setidak-tidaknya setiap para siswa, guru dan staf akan memasuki lingkungan sekolah dan ruangan kelas, mereka harus ditermogan terlebih dahulu, diukur suhu tubuhnya. Kalau ada yang melebihi suhu batas maksimalnya, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk memasuki lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Yang ketiga, kami dari sekolah sudah menyiapkan juga alat-alat untuk mencuci tangan, termasuk sabun, lalu masker yang kami siapkan, dan kami harapkan juga nanti Bapak Ibu orang tua bisa membekali putra-putrinya dengan masker, hand sanitizer. Sekolah menyiapkan, dan jika Bapak Ibu ingin menambah, kami persilakan. Sekolah juga akan menyiapkan face shield untuk para siswa 1 buah. Kalau dikhawatirkan misalnya face shield yang kami sediakan itu rusak atau tidak bisa digunakan, Bapak Ibu orang tua mau membekali anak-anaknya juga, kami persilakan. Paling tidak secara standar untuk mengikuti protokol kesehatan, hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara menghindari penyebaran
COVID-19 ini sudah kita lakukan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita siapkan juga disinfektan di kelas dan di asrama. Dan ini kalau bisa setiap tempat yang akan digunakan oleh siswa itu dilakukan disinfektan terlebih dahulu. Setidak-tidaknya siswa untuk melakukannya sendiri, misalnya untuk di kelas, maka siswa harus menyemprot meja dan kursi yang akan didudukinya terlebih dahulu sehingga akan terhindar dari virus yang mungkin berada di sekitar tempat itu. Lalu menjaga jarak kelas, asrama, ruang makan, tempat ibadah dan tempat-tempat lainnya, sehingga kami sudah membuat sedemikian rupa kelas kita yang akibatnya karena ini juga dikaitkan dengan peraturan dari Mendikbud bahwa pada saat pembelajaran di masa new normal, kelas jumlahnya tidak boleh dari 18 orang siswa. Oleh karena itulah kami nanti akan menggunakan sistem KBM secara bergantian atau shifting yang secara teknis akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum nanti. Yang pasti shifting ini akan kami lakukan 2 kali secara umum, akan dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang. Lalu nanti anak-anak istirahat selama 1 jam dan diganti oleh kelompok berikutnya mulai pukul 1 sampai dengan pukul 5 sore. Anak-anak yang tidak belajar, mereka akan mengikuti proses pembelajaran atau belajar mandiri di asramanya masing-masing. Untuk beberapa tempat yang diperkirakan tidak mendukung terhadap kegiatan-kegiatan penanganan pandemi COVID seperti kantin sekolah, sementara akan kami tutup. Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu kami sampaikan bahwa salah satu kelebihan dan keunggulan dari SMA Presiden adalah adanya bidang pengasuhan dan kepribadian. Kami sudah mempunyai perencanaan untuk bisa memperbaiki bidang pengasuhan dan kepribadian siswa yang muaranya nanti akan menjadi sebagai hasil dari pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah kita. Oleh karena itulah semua proses pembinaan dan pengasuhan ini akan selalu berpedoman kepada paling tidak 4 hal. Yang pertama, visi dan misi sekolah. Yang kedua, kode kehormatan siswa yang memiliki sifat imperatif kategorial, artinya tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar maka siswa akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Mudah-mudahan pada tahun ini kita bisa untuk melaksanakan keinginan kita seperti itu. Lalu yang ketiga adalah peraturan siswa atau prasis yang akan kita sempurnakan dan sedang disempurnakan oleh tim Pokja pada saat ini. Lalu yang keempat adanya buku pengasuhan, terutama untuk dijadikan pedoman selama pengasuhan dan pembinaan kepribadian siswa di asrama. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir barangkali saya akan menyampaikan bagaimana proses pembinaan kepribadian. Ini salah satu contoh saja ya, kepribadian anak-anak kita di SMA Presiden, khususnya dalam pendidikan karakter. Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita semua tahu bahwa anak-anak kita ini mempunyai kompetensi. Nah, kompetensi ini kita upayakan untuk kita proses dengan cara yang berulang-ulang dengan mengerjakan hal yang sama. Dan ini di sekolah kita diwadahi melalui kegiatan rutin terjadwal,
mulai dari bangun pagi, tidur, sampai tidur dan bangun kembali. Jadi kegiatannya relatif sama dan berulang-ulang, sehingga dari kompetensi yang berulang-ulang ini diharapkan nanti akan menjadi sebuah confident, rasa kepercayaan dari anak-anak kita. Percaya kalau dia bisa bangun tepat waktunya, percaya kalau dia bisa mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah tepat waktunya, percaya kalau dia bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya melaksanakan kegiatan makan, apel pagi dan siap masuk sekolah secara bersama-sama. Ada rasa confident, kepercayaan diri terhadap anak-anak kita. Dan kepercayaan ini kita harapkan anak ini menjadi berani pada saat belajar, berani untuk bertanya. Dan tidak hanya berani bertanya, tetapi anak kita ini juga kita harapkan berani untuk mau mendengar. Dan itu tidak ada perasaan malu sedikit pun untuk bertanya dan mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain. Inilah sikap kepercayaan diri atau confident atau self-confident yang ingin kita ciptakan melalui pembelajaran pengasuhan kepribadian di SMA Presiden. Lalu dari percaya diri, kita harapkan munculnya adanya curious, ya. Jadi rasa ingin tahu yang tinggi, sense of curiosity terhadap berbagai hal, sehingga anak-anak ini tidak hanya ingin belajar satu kompetensi semata, tetapi juga ingin belajar kompetensi yang lain, sehingga kalau suatu saat anak ini diminta bekerja, maka bekerja apapun anak ini sudah siap. Nah, kompetensi-kompetensi lain inilah barangkali nanti yang akan kami coba untuk kami wujudkan melalui berbagai mata kegiatan di kurikulum internal yang sedang dan akan kami laksanakan pada saatnya nanti. Nah, oleh karena itulah kami berharap anak-anak kita memiliki multi talenta yang tinggi untuk bisa bekerja di bidang apapun. Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dari keingintahuan yang tinggi atau sense of curiosity ini, kami berharap anak-anak ini nantinya akan mempunyai langkah berikutnya, yaitu unsur kreativitas yang tinggi dari anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak hanya menerima apa yang sudah ada, tetapi juga bisa menemukan produk-produk yang baru, dan produk ini sifatnya inovatif. Dan inilah yang ingin kami ciptakan kepada para siswa dan para alumni dari SMA Presiden ini. Nah, dari langkah keempat inilah kami berharap bangsa Indonesia pada saatnya nanti akan menciptakan manusia yang tangguh dan unggul. Tangguh karena dia siap bekerja di bidang apapun, dan unggul karena dia siap untuk berkompetisi dengan siapapun, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga bangsa Indonesia ke depan akan bisa menciptakan manusia yang cerdas dan berbudi luhur, manusia yang bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan umat manusia. Bapak Ibu, inilah salah satu langkah kami, proses yang akan kami lalui khususnya dalam rangka memberikan karakter education kepada anak-anak kita yang menjadi salah satu keunggulan dan keistimewaan SMA Presiden. Mudah-mudahan harapan-harapan kami bisa didukung oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga anak-anak kita betul-betul akan bisa mengikuti proses pembelajaran, menikmati kegiatan belajar mengajar di sekolah, meskipun pada saat ini baru kita laksanakan secara daring. Namun ke depan insya Allah mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan ridhonya kepada kita, pandemi bisa berkurang dan anak-anak bisa kembali ke kampus SMA Presiden Boarding School untuk bisa mengikuti kegiatan di era new normal.
Inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan atensi dari Bapak Ibu orang tua siswa dan juga para siswa yang Bapak cintai, Bapak kasih dan Bapak banggakan. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk selalu menjaga kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya, perencanaan yang baik, proses yang baik, dan mudah-mudahan pula akan menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Sukendar yang sudah membuka pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021. Acara selanjutnya mengenai paparan teknis mengenai BDR selama pandemi yang akan dipaparkan oleh Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum pada Bapak Taufik Bibian. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa. Selamat pagi siswa-siswi SMA Presiden yang saya cintai dan saya banggakan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Presiden Bapak Dr. Asep Sukendar MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan persiapan pembelajaran di masa era new normal ke depan. Perlu diketahui, tadi disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah, Kabupaten Bekasi masuk di zona merah, sehingga mau zona kuning saat ini. Mau tidak mau kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan proses pembelajaran, yaitu belajar di rumah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk skema pembelajaran daring kita di SMA Presiden ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan juga siswa. Di antaranya ada kegiatan tatap layar atau online meeting, ada juga penugasan atau project atau assignment, kemudian ada juga pemberian materi atau sharing material, dan juga ada penilaian atau evaluating. Untuk tatap layar, kita akan manfaatkan beberapa platform, mungkin salah satunya adalah Google Meet. Mungkin nanti juga ada guru yang akan menggunakan Zoom. Tapi mungkin tidak banyak. Kita akan anjurkan semua guru untuk menggunakan platform Google Meet dalam proses pembelajaran agar seragam semua. Kemudian untuk penugasan atau proyek nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu guru menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk memberikan materi, sharing material berupa handout, PowerPoint, PDF ataupun link ataupun yang sifatnya bisa di-download, itu bisa juga menggunakan Google Classroom. Sedangkan untuk yang file sharing berupa audio atau video itu bisa juga menggunakan ke Jibas file sharing namanya. Itu aplikasi pada Jibas Bapak Ibu. Kemarin sebenarnya kita sudah bertahap ya menggunakan aplikasi Jibas. Di antaranya adalah pembagian rapor online. Itu sudah kita gunakan sistem Jibas, artinya Bapak Ibu secara online dapat melihat hasil belajar putra putri selama di SMA Presiden. Namun kita akan gunakan Jibas ini secara bertahap. Kemarin kita sudah gunakan dari Bapak Ibu guru terlebih dahulu untuk menginput nilai dan seterusnya. Kemudian juga kita telah menggunakan Jibas CBA Android yang sifatnya online offline kepada seluruh siswa. Kemudian selanjutnya yang terakhir kemarin kita gunakan adalah pembagian rapor secara online juga dengan menggunakan sistem atau aplikasi Jibas. Dan bertahap kita akan secara menyeluruh menggunakan aplikasi
aplikasi Jibas tersebut di SMA Presiden. Selanjutnya untuk penilaian evaluasinya, untuk mid exam dan final examnya Bapak Ibu dan siswa dan siswi akan menggunakan Jibas CB Android. Kenapa kita gunakan Jibas CB Android? Karena berdasarkan evaluasi kita, banyak juga beberapa siswa kita yang berasal dari daerah-daerah yang terbatas koneksi internetnya, sehingga jika harus digunakan sistem tes online secara langsung, karena banyak ya Bapak Ibu aplikasi yang secara online melaksanakan tes online, itu kalau terputus jaringannya maka risikonya hasil ujiannya akan nol gitu. Beberapa platform ujian itu seperti itu. Kita bisa gunakan Jibas CB Android secara offline ini bisa menguntungkan buat siswa. Kenapa? Karena online-nya itu hanya saat mendownload soal dan mengirimkan jawaban soalnya dalam sistem Jibas CB Android itu saja. Dan dalam pelaksanaan ujiannya siswa-siswi tidak perlu terkoneksi secara langsung dengan jaringan internet. Justru itu memudahkan. Memang ada beberapa kendala yang kita hadapi saat final exam yang lalu, namun kita saat ini sudah mulai benahi satu persatu. Lalu untuk ulangan harian atau examnya, Bapak Ibu nanti akan menggunakan, Bapak Ibu guru akan menggunakan Google Form yang ada pada Google Classroom kepada siswa. Jadi nanti sifatnya ada yang bisa langsung melaksanakan ulangan harian atau quiz gitu ya. Itu pada Google Classroom yang difasilitasi disupport oleh Google Form yang ada di Google Classroom tersebut. Lalu semua penilaian, kemudian presensi siswa saat melaksanakan pembelajaran daring, juga termasuk jurnal kelas, itu akan semuanya masuk dalam Jibas Android ini. Sehingga Bapak Ibu nanti akan melakukan proses evaluasinya baik penilaian ulangan harian, ulangan exam atau final exam, kemudian presensi kehadiran siswa-siswi saat pembelajaran di rumah atau BDR dengan sistem Google Classroom atau Google Meet, itu semuanya diinputkan kehadirannya di dalam Jibas Academy. Lalu pembelajaran daring, pola pembelajaran daring saya sampaikan kembali, saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Polanya tetap sama, ya polanya yaitu minggu pertama adalah online meeting, minggu kedua kuis atau tugas tersaji materi berupa handout ataupun yang lainnya, kemudian minggu ketiga online meeting lagi, dan minggu keempat adalah evaluasinya. Dan kita sangat juga berharap kepada Bapak Ibu bisa, kalaupun melaksanakan online meeting lebih dari 2 kali itu sangat baik sekali. Seperti itu. Kemudian prosedur pembelajaran daring dengan Google Classroom. Yang pertama, room Google Classroom nanti akan dibuat oleh wali kelas. Jadi wali kelas akan membuat room di GCR dan mengundang semua guru mata pelajaran dengan akun email, dan saat ini sudah ready. Setelah itu nanti Walas akan mengundang atau memberikan kode kelas kepada siswa-siswi, pada putra putri Bapak Ibu untuk bergabung di kelas Google Classroom tersebut. Nah, setelah bergabung, Bapak Ibu guru semuanya nanti dan beserta siswa itu bisa melaksanakan proses pembelajaran daring dengan semua guru mata pelajaran dalam satu platform di Google Classroom tersebut. Sekedar ilustrasi yang bisa saya sampaikan, ini saya asumsikan saya sebagai siswa di sini. Sebagai siswa nanti saya akan tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Di sini ada forum, ada tugas kelas, dan ada anggota. Forum di sini akan melihat, kita sebagai siswa nanti akan melihat tugas apa saja yang sudah diposting oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Misalkan di sini di kelas 10 MIPA 3. Misalkan di sini bisa kita lihat ada Pak Andri memposting tugas baru gitu, berupa kuis biologi atau, ini maksudnya mungkin Pak, ini hanya sampel ya Bapak Ibu Pak Andri. Ini bisa yang guru mengajar nih Bu Widuri nanti. Atau Pak Andri juga memposting tugas baru berupa eksponensial materinya. Misalnya kita akan mengetahui tugas apa saja sih yang didapatkan oleh siswa, kita bisa memilih tugas kelas di sini Bapak Ibu. Kalau kita klik tugas kelas di sini, nanti Bapak Ibu bisa melihat atau siswa-siswi putra putri bisa melihat
tugas apa saja yang akan tampil. Di sini ada semua topik yang akan ditunjukkan oleh di dalam Google Classroom-nya berupa pelajaran-pelajaran yang ada dari matematika, biologi, dan seterusnya, termasuk pelajaran-pelajaran yang lainnya. Lalu ketika siswa ingin mengerjakan tugasnya, tinggal mengklik saja tugasnya di sini. Misalkan mau mengerjakan tugas eksponensial, tinggal diklik saja, maka akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Andi Mulyana memposting tugas baru yaitu tentang eksponensial. Di sini nanti akan ada petunjuk yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa, dan di sini akan dilampirkan misalkan berupa materi atau bisa juga berupa latihan soal yang harus dikerjakan oleh siswa-siswi SMA Presiden. Selanjutnya, untuk mengerjakannya, siswa-siswi tinggal mengklik saja di area postingan tugas di sini. Ketika diklik ini akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul tugas Anda apa. Nah, mau mengerjakan, tinggal tambah atau buat. Misalnya dia diminta untuk membuat mengerjakan soal lalu diposting, difoto ataupun dikerjakan, ditulis, diketik seperti itu. Nah, di sini ada tambahannya, ada banyak, ada berupa link dalam Google Drive juga bisa, dalam file juga bisa, atau dokumen, slide, spreadsheet, dan gambar. Kalau beberapa guru mungkin ada yang meminta untuk mengerjakan di kertas, kemudian difoto, nanti tinggal di-upload saja dengan pilihan gambar di sini. Misalnya kita pilih dokumen gitu ya, berupa dokumen siswa-siswi memilih saya akan upload tugasnya, mengerjakan tugasnya. Lalu siswa-siswi akan mengklik dokumennya, maka akan tampil seperti ini. Tambahkan filenya yang akan diupload. Nah, misalkan siswa-siswi menjawab latihan soalnya, di sini sudah dilampirkan, tinggal diklik saja, lalu kita klik upload. Atau ada tambahan yang lain, tinggal tambahkan file lainnya, kemudian tinggal diklik saja filenya yang dimaksud pada folder-folder yang tersedia di komputer siswa, lalu klik upload. Setelah diupload, akan muncul seperti ini. Nah, tinggal diklik serahkan jika ingin menyerahkan, seperti ini. Oke, ini untuk memastikan kalau sudah siap jawaban tugas yang dikerjakan oleh siswa, tinggal diklik serahkan saja. Oke. Nah, ini kalau sudah ada notifikasi seperti ini berarti ini sudah diserahkan. Namun kalau ada perbaikan bisa juga dibatalkan bagaimana lalu dikirimkan tugas kembali. Jika sudah selesai, maka kita kembali lagi ke menu awal. Di sini ada tugas kelas. Tanda warna tugas yang diberikan oleh guru ini sudah berubah. Yang tadinya warna biru berubah sudah menjadi warna abu-abu. Artinya tugas ini sudah dikerjakan oleh siswa-siswi Bapak Ibu semua. Baik, untuk petunjuk teknis, siswa ini secara umum saja saya sampaikan. Nanti terkait dengan petunjuk teknis detailnya akan diberikan oleh Bapak Ibu wali kelas yang disampaikan langsung oleh siswa-siswi di grup kelas. Yang pertama, siswa bergabung ke grup WhatsApp kelas yang telah dibuat oleh wali kelas sebagai sarana komunikasi awal. Dan ini sudah kita lakukan. Bapak Ibu wali kelas juga sudah bergabung di grup kelasnya. Mereka sudah menyapa. Saya sudah mendapatkan laporan beberapa semua wali kelas sudah bergabung gitu ya, dan sudah menyapa. Kemudian siswa mempelajari materi yang telah diberikan guru mapel maksimal H-1 pembelajaran. Nah, ini saat online meeting, artinya nanti Bapak Ibu guru akan mengupload materi sebelum online meeting itu H-2 Bapak Ibu. Nah, diharapkan nanti siswa-siswi itu mempelajari dulu paling tidak maksimal H-1 sebelum melaksanakan online meeting. Kemudian siswa harus menggunakan nama lengkap dan foto profil wajah diri sebagai identitas. Ya, jadi tidak menggunakan nama samaran ya, atau nama panggilan atau nama-nama yang lainnya, tapi nama lengkap dan juga foto profil wajah diri sebagai identitas. Dan tentunya mohon diperhatikan profil yang digunakan oleh anak-anak kita oleh siswa-siswi presiden adalah profil yang pantas gitu ya, yang sopan. Kemudian yang keempat, siswa memastikan alat atau perangkat yang dibutuhkan untuk belajar daring itu berfungsi dengan baik menggunakan handphone atau menggunakan laptop atau PC. Mohon dipastikan alat perangkatnya berfungsi dengan baik. Jika
jika ada kendala terkait dengan misalkan dibutuhkan ini spek yang dibutuhkan apa gitu ya, nanti bisa diinformasikan melalui wali kelas untuk membantu perangkat yang dibutuhkan itu seperti apa baiknya. Yang kelima, siswa wajib menggunakan seragam sesuai ketentuan. Nah, ketentuannya juga nanti akan diberikan oleh wali kelas dari bidang kesiswaan, nanti akan disampaikan ke wali kelas saat video conference pembelajaran ini berlangsung. Gitu ya. Artinya nanti akan disampaikan oleh wali kelas di grup anak-anak, di grup siswa, seragamnya seperti ini. Bisa hari Senin menggunakan putih hitam, kemudian hari Selasa menggunakan kemeja bebas, hari Rabu menggunakan pramuka, seperti itu dan seterusnya. Nanti akan disampaikan oleh wali kelas secara teknisnya di grup siswa. Kemudian yang keenam, siswa wajib bergabung dalam video conference pembelajaran 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk diketahui Bapak Ibu, untuk jadwal pembelajaran kita, jadi setiap dalam 1 minggu ini siswa-siswi akan bertemu satu kali tatap muka ataupun pembelajaran yang sifatnya penugasan itu hanya 1 kali dalam 1 minggu. Artinya tidak seperti pembelajaran pada masa reguler seperti sebelumnya, di mana dalam satu hari itu misalnya siswa kan bisa belajar sampai 8 jam sampai 10 jam pelajaran dalam 1 hari. Tapi selama new normal ke depan ini, di semester ganjil ini terutama, siswa-siswinya hanya akan belajar paling banyak 4 mata pelajaran dalam 1 hari, seperti itu. Sehingga total keseluruhannya ada sekitar 16 atau 17 mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa dalam 1 minggu. Kemudian yang ketujuh, siswa wajib mengaktifkan kamera selama video conference, sedangkan penggunaan mikrofon sesuai instruksi dari guru mata pelajaran masing-masing disesuaikan. Nah, ini jika hendak rekam atau keperluan lain saat video conference, siswa wajib izin kepada guru melalui fitur chat yang ada di Google Meet ini sebagai bentuk kesopanan agar tidak juga mengganggu proses pembelajaran di saat online meeting tersebut. Lalu siswa juga dilarang makan saat video conference. Ini agar etika kesopanan kita juga tetap dijaga saat kita menyimak atau sedang menuntut ilmu. Yang ke-11, siswa wajib mengumpulkan semua tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan guru mapel. Nah, Bapak Ibu, selama pembelajaran daring ke depan, bobot nilai yang besar itu adalah saat siswa itu bertemu atau melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang ada. Justru bobot penilaian seperti mid test ataupun PAS itu justru akan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan kehadiran siswa di kelas, keaktifan siswa di kelas, dan seterusnya. Jadi yang bobot nilai yang besar itu justru ada di penilaian harian, seperti itu. Makanya untuk siswi ini diwajibkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kalau tertinggal, ya resikonya dalam penilaian akhir nanti justru akan merugikan siswa sendiri karena ada tugas-tugas yang tidak dikerjakan, terutama untuk selama pembelajaran harian tersebut. Lalu siswa mengikuti kegiatan video conference dengan tertib, ya. Dan yang terakhir adalah siswa mengikuti pembelajaran sesuai dengan mapel pilihannya untuk mapel pendidikan agama lintas 91 dan lintas 92. Karena nanti di Google Classroom semuanya akan ditampilkan semua mata pelajaran, baik itu pendidikan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, gitu. Itu semua akan disebutkan. Nah, siswa-siswi yang beragama Islam ya dia kerjakan pada tugas-tugas yang diberikan oleh guru pelajaran agama Islam. Begitu pula yang beragama Kristen mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru agama Kristennya. Begitu pula yang lintas minat, misalnya lintas minat 1 ada yang mengambil sosiologi, geografi. Nah, kalau dia tidak mengambil sosiologi maka tidak perlu dikerjakan pelajaran sosiologinya, cukup pelajaran geografinya saja yang diikuti.
Baik, Bapak Ibu, saya rasa kita perlu bersinergi antara sekolah ya, yang mungkin di dalam hal ini dalam hal akademik pasti ujung tombaknya adalah wali kelas gitu ya, dengan siswa, dengan juga orang tua, untuk kita sama-sama mensupport program BDR ini. Kenapa? Karena memang dalam kondisi seperti ini bukan berarti pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan. Kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran, tapi tanpa dukungan dari orang tua, support dari orang tua untuk mengingatkan, paling tidak mengingat anak-anaknya, putra-putrinya untuk mengerjakan tugas, mengikuti online meeting dan seterusnya, itu sangat kami perlukan. Tentunya ada komunikasi juga dengan wali kelas nanti yang akan membantu secara teknis dalam hal misalkan jadwal hari ini ada pelajaran siapa dan seterusnya, atau penugasan apa yang diberikan, kapan online meeting nanti bisa dibantu dikomunikasikan oleh wali kelas dari siswa-siswi kita. Bapak Ibu, kami juga perlu sampaikan berikut daftar wali kelas wali kelas siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 tahun ajaran 2020 dan 2021. Untuk kelas 11 MIPA 1 nanti wali kelasnya adalah Bapak Ardian Leonda, berikut nomor handphonenya. Kemudian kelas 11 MIPA 2 akan diwali kelaskan oleh Bapak Yudi Nugroho, berikut juga nomor HP-nya. Kemudian kelas 11 IPS wali kelasnya adalah Ibu Tresna Margarati, berikut juga nomor handphonenya. Kemudian kelas 12 MIPA 1 wali kelasnya adalah Ibu Triatni, berikut juga nomor handphonenya. 12 MIPA 2 adalah Bapak Yani Rahma Supandi sebagai wali kelas, berikut nomor handphonenya. Kelas 12 IPS 1 wali kelasnya adalah Ibu Siti Bekti Ambalia, atau biasanya kita manggilnya Madam Ambar karena beliau adalah guru bahasa Prancis, berikut nomor handphonenya juga. Dan yang terakhir adalah kelas 12 IPS 2 wali kelasnya adalah Bapak Gunawan Wibisono, berikut nomor handphonenya. Untuk jadwal pelajaran mungkin kami perlu sajikan ya, sebentar Bapak Ibu, saya akan tampilkan slide-nya. Untuk jadwal pelajaran ya, baik, itu jadwal pelajarannya nanti akan kita sampaikan secara dengan menggunakan grup WhatsApp orang tua siswa ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat di sini pembelajaran setiap hari itu hanya 4 pelajaran saja. Dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi untuk sesi pertamanya. Kemudian istirahat 30 menit untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Dilanjut jam 9.30 sampai jam 10.30. Kemudian istirahat 30 menit untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Dilanjut dari jam 11 sampai jam 12. Kemudian istirahat kembali sampai jam 1 siang. Jam 1 siang baru mulai kembali pelajaran sesi keempatnya. Nomor-nomor di sini adalah nomor-nomor kode guru Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat misalnya di hari Senin kelas 10 MIPA 1 itu nomornya 14. Artinya nanti kelas 10 MIPA 1 akan diajarkan oleh, kita lihat di sini nomor 14 adalah matematika wajib. Jadi hari pertama kelas 10 MIPA 1 adalah Pak Andri Mulyana mengajar matematika wajib. Atau di kelas 12 IPS misalnya di jam kedua ada nomor 4. Nomor 4 ini berarti kita lihat adalah sosiologi yang akan diajarkan nanti oleh Ibu Pemila Umayyah, dan seterusnya sampai dengan hari Jumat seperti itu. Untuk hari Jumat kita hanya sampai pukul 9 untuk kelas 12-nya, dan untuk kelas 11-nya sampai dengan pukul 10.30. Kenapa berbeda? Karena untuk kelas 11 ada pelajaran tambahan yaitu berupa English Conversation yang diajarkan langsung oleh Mr. Paul McAdam. Seperti itu. Baik, jadwal ini nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu, bisa nanti oleh wali kelas juga akan diberikan, atau juga nanti di grup orang tua
tua siswa ya yang sebelumnya sudah pernah disampaikan. Ya, baik Bapak Ibu semua, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan persiapan atau teknis pembelajaran BDR selama new normal 1 semester depan ini. Semoga kita semua bisa saling bersinergi supaya anak-anak kita juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Taufik Didian yang sudah memaparkan teknis BDR selama pandemi. Selanjutnya kegiatan hari ini akan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kegiatan kesiswaan dan wali asuh atau pengasuhan oleh Bapak Endang sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Pada Bapak Endang dipersilakan. Terima kasih pembawa acara Pak Yandi, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Dibia, Wakil Kurikulum, serta rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah yang lainnya, Bapak Ibu Guru dan juga wali kelas, serta kawan-kawan semua yang hadir di sini. Pertama kali saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan salam untuk para orang tua, baik orang tua kelas 11 maupun kelas 12, serta anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 dan juga kelas 12. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa dalam rangka menjaga ya, dan juga membina kedisiplinan anak-anak kita selama masa BDR ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selama masa di rumah, belajar di rumah, ya, pengasuhan ataupun kegiatan siswa juga tetap akan kita lihat, akan kita pantau. Ya. Cuma memang tidak seperti ketika berada di asrama. Ya. Beberapa hal misalnya nanti para siswa ya, secara mandiri kita akan minta membuat agenda rutin dengan mengacu kepada kegiatan rutin yang dilaksanakan selama di asrama. Kita akan coba terus seperti itu karena ini untuk melatih dan juga melatih tingkat keseriusan mereka mengikuti kegiatan. Ya. Mereka sudah tahu, anak-anak kita sudah tahu bagaimana kegiatan di asrama, mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur kembali. Gitu. Nah, nanti secara format kita juga akan siapkan. Tetapi langkah awal kami adalah meminta para siswa untuk membuat jurnal itu. Jurnal sejak kapan? Mulai kegiatan siswa dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, Sabtu Minggu itu hari libur, jadi tidak usah dimasukkan ke dalam jurnal. Yang ketiga, selama masa belajar dari rumah pun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, ya, non kurikuler, tetap juga akan kita laksanakan. Misalnya kita ya, akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang kreatif, ya, yang tidak memberatkan anak-anak, baik nanti yang sifatnya dilombakan, ya, maupun yang terkait dengan penilaian. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan bahwa ada 50% kurikulum internal
yang itu bisa dalam satu mata pelajaran melibatkan berbagai guru, gitu, berbagai mata pelajaran. Ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu bagian dari penilaian. Misalnya dalam bidang seni ada fotografi, ya, atau kita buat lomba video, cipta puisi, lomba poster, ya, dan hal-hal yang bersifat seni lainnya. Bahkan bisa juga dengan lomba menyanyi. Ya, siswa divideokan di rumah, nanti dikirim ke sekolah pelajaran. Ya. Terus yang terakhir itu masalah samapta. Samapta pun bisa akan tetap kita pantau. Nanti kerjasama dengan pembina asrama, ya, masing-masing pembinanya bisa akan melihat begitu, ya, anak ini selama di rumah melaksanakan kegiatan pull up atau tidak, ya, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang biasa dilaksanakan di sini, yang biasa dilaksanakan di SMA Presiden, ya. Terutama bagi siswa-siswi yang memang punya cita-cita untuk melanjutkan ke akademi, baik akademi Polri maupun akademi militer atau akademi yang lainnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian tambahan, ya, supaya nanti bisa melengkapi untuk seragam siswa selama mengikuti BDR. Ya, kita memaklumi bahwa tidak seluruh siswa bisa mengambil pakaian ke sekolah, ya, karena situasi daerah masing-masing itu berbeda, ya, berbeda zonanya, sehingga sekolah memutuskan untuk kegiatan pembelajaran, ya, kelas 11 dan kelas 12 dengan seragam sebagai berikut. Hari Senin dan Selasa menggunakan kemeja putih, ya, kemeja putih. Kemudian hari Rabu itu menggunakan kemeja bebas, kemeja bebas. Hari Kamis itu menggunakan kemeja bebas, dan hari Jumat menggunakan batik bebas. Jadi dengan demikian bisa disiapkan oleh kita semua, terutama oleh Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, supaya ketika pelaksanaan BDR kita tetap berpakaian yang rapi, berpakaian yang formal, karena itu adalah salah satu bentuk pendidikan karakter dan salah satu bentuk disiplin SMA Presiden. Saya kira sebagai penjelasan seperti itu, mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat Bapak Ibu sekalian serta untuk anak-anakku, baik siswa kelas 11 maupun siswa kelas 12. Demikian saya kira, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Anda yang sudah memaparkan mengenai kegiatan kesiswaan dan pemasukan. Acara hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan penutupan dan doa yang akan dilaksanakan oleh Pak Endang. Kepada Pak Endang dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian serta kawan-kawan semua, Bapak Kepala Sekolah, sebagai akhir dari kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan acara kita mulai dari saat ini sampai dengan kedepannya senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kemudahan dan kelancaran, serta kita semua, para ibu dan bapak di rumah, anak-anakku sekalian, juga ibu bapak guru serta pembina asrama senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang tulus dan ikhlas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Selesai. Demikian, dan mudah-mudahan sekali lagi tahun pelajaran 2020-2021 berjalan dengan baik. Terima kasih.
Terima kasih pada Bapak Ibu orang tua kelas 11 dan 12. Acara hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi